Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik, sahabat MQ, mari kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komaria. Nah, tadi sudah disimpan satu kisah ya, bagaimana istri Pak Wasmin mencoba mengimplementasikan, menguatkan lingkaran kontrol begitu ya. Ini supaya kita bisa tergambar bagaimana sebetulnya cara kita mengaplikasikan hal ini. Boleh dimulai kisahnya, Pak Wasmin, silakan. Ya, jadi pemimpin yang buruk itu menaruh persentase besar pada lingkaran paling luar, lingkaran Ya. pengaruh, lingkaran concern, lingkaran kepedulian. Kalau pemimpin yang baik justru itu 10% aja. Pemimpin yang baik dia akan menaruh 60% pada lingkaran kontrol yang paling dalam, baru 30% lingkaran pengaruh, influence, circle, dan yang ketiga 10% aja pada lingkaran kepedulian. Contohnya misalnya terjadi tempo lalu di grup orang tua anak kami, ada di pesantren bahwa ada yang terpapar COVID kan, Oh iya, betul. ya Wah. sehingga harus dikarantina di pesantren tersebut. Gitu. Nah mungkin ada satu atau dua orang ibu-ibu orang tua punya inisiatif selama di karantina ada makanan tambahan atau ada vitamin atau apa gitu. Silahkan membuka donasi kan gitu. Ya. Itu awalnya isunya seperti itu, isu di grup itu. Membuka donasi untuk memberi makanan tambahan. Saya tidak tahu apakah itu dimobilisir secara individu oleh orang tua ataukah itu mewakili komite sekolah. Intinya di benak kami, di benak istri saya juga itu adalah donasi sukarela gitu kan. Oh iya. Donasi sukarela. Tapi tiba-tiba ada tagihan selama kan 14 hari itu kan di karantina 14 hari. Tiba-tiba ada tagihan sekitar 1 juta sekian gitu. Wah, lumayan ya. 1 juta sekian, 1.400.000 kalau nggak salah. Jadi seharinya dihitung 100.000 gitu. Kami di situ ada mulai nih, kita mau berfokus pada lingkaran mana nih? Kalau pada lingkaran kepedulian, artinya nggak enak dengan omongan orang, ditagih gitu, kan langsung aja kita transfer. Tapi kita mempertanyakan, ini donasi atau wajib gitu kan? Iya. Kalau donasi kan ya sukarela, ngasih nggak ngasih, atau mau ngasih berapa, atau nggak ngasih sama sekali juga kan, nggak usah ditagih juga, paling pertanyaannya paling dijapri kan dengan bahasa, ayo bun, mau donasi berapa, kira-kira boleh lah, itu masih sopan ya. Ajakan ya. Ini tiba-tiba kasih tagihan sekian gitu. Lah kami kan kaget gitu. Nah di situ kita sebagai pemimpin rumah tangga akan ini loh, akan terpengaruh pada lingkaran mana kita akan berfokus. Kalau kita berfokus pada lingkaran pengaruh, meskipun kita nggak punya duit, mungkin ngutang-ngutang. Meskipun nggak ikhlas, namanya donasi, tapi kita transfer dengan tidak ikhlas. Misalnya seperti itu. Karena nggak enak diomongin sama orang tua yang lain. Apalagi si orang tua ini sudah mulai memberikan sedikit ancaman-ancaman. Ancamannya ancaman halus ya. Ancamannya gini, ancamannya. Emang ibu tega kalau anak yang lain pada jajan, pada makan, kiriman dari donasi ini anak ibu nggak dapet? Lah, kok jadi gitu urusannya? Iya ya. Loh, kami malah digituin malah tambah meradang ya. Biasanya kan orang tua yang lain tambah ternyuh gitu ya. Oh ya aku mah ya gitu. Kalau kami digituin malah tambah tambah ini nih, tambah tertantang nih. Ke diri ya. Jadi dalam artian konsekuensi ya sudah, kalau tidak bayar gitu anak kami tidak mendapat fasilitas, nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Jadi ini jawaban istri saya nih yang keren nih. Jawaban istri saya, ya nggak apa-apa Bu, kalaupun anak saya nggak dapet ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Itu konsekuensi. Nah ini kalimat ini adalah kalimat yang berfokus pada lingkaran kontrol dan lingkaran pengaruh. Nah ketika istri saya ngomong gitu, saya membantu. Saya telepon anak saya di pesantren. Kebetulan emang anak saya itu badannya rada gede kan. Jadi artinya
kebutuhan nutrisi. Sudah Kayaknya tercukupi. kalau bisa mah malah ngurangin makan gitu. Akhirnya Iya, saya, iya. saya telepon, ini ada kejadian kayak gini-gini, bahwa kami tiba-tiba orang tua diminta tagihan. Dia malah agak kaget, Kang. Mhm. Agak kaget. Oh ternyata itu bayar. ya. Dia kan dia agak kaget. Jadi gimana, Kil? Kalau misalnya kami tidak mau ngikutin sistem yang menurut saya nggak bagus gitu. Selain juga saya kasih pandangan ke dia, Kil, sebetulnya ada anggaran dari pemerintah, Kil. Ada namanya Akil, anak saya panggil Akil. Yeah. Ini pemerintah itu triliunan loh ini. Tugas Satgas Covid pesantren atau Satgas Covid sekolah itu bukan hanya melindungi anak dari virus, tapi juga bisa menyerap anggaran yang merupakan hak yang terpapar. Jadi jangan dibebankan lagi ke masyarakat gitu. Anak saya sedikit saya ajari politik gitu. Karena anak saya kan masuk wilayah kontrol, kalau tidak sikil kan kontrol ya. Iya, betul. Di situ. Dan dia ternyata menerima, nggak apa-apa ya, aku nggak dapet tambahan juga nggak apa-apa. Itu logikanya juga gimana kalau orang tua yang nggak punya uang, Nah, itu dia, betul. udah anaknya dia shock, anaknya kena misalnya positif, diwajibkan, nah itu gimana? Memberatkan justru ya. Mungkin kita bisa aja bayar ya gitu. Tapi kan orang tua yang lain gimana? Karena ketika kita berpikir nggak bayar, kita juga memikirkan yang lain juga. Yang lain juga nggak bisa bayar gitu. Betul. Nah di sini dia akhirnya terima. Ini gak apa-apa ayah, ya ayah ngasih tahu gini, bunda ngasih tahu supaya kamu siap secara mental. Kalau teman kamu tiba-tiba dapat, kamu nggak dapat, ya santai aja. Ini bentuk sebuah kepedulian moral kita, gitu. Bentuk dari konsekuensi kita gitu. Karena kita nggak bisa kita mengikuti hal yang tidak menurut kita nggak masuk akal kayak gitu. Akhirnya dia siap. Jadi anak sudah kita siapin, kita juga berfokus ke tadi kan berarti 60% kontrol dan 30% ke influence ya. Nah, di kepedulian ke orang tua tadi yang mengumpulkan donasi tadi, kita jawab, iya Bu, gak apa-apa, anak saya nggak dapat juga. Dia jawab dengan kalimat yang ini benar-benar menyentuh kalau orang tua yang nggak berpusat pada lingkaran kontrol. Kalimatnya begini. Kalimatnya begini, Kang. Saya juga dipamerin sama istri saya. Kalimatnya, Subhanallah, Mam, untuk anak segitunya, ya udah nggak apa-apa, anak ibu akan tetap kami kasih meskipun ibu nggak bayar. Dari biarkan itu dari pembayaran orang lain. Oh, saya bilang jangan. Kami sudah menerima konsekuensi, nggak usah, nggak apa-apa, nyantai aja. Terus ada tambahan kalimat, berikan aja fasilitas standar yang kami seperti yang biasakan kami juga bayar tiap bulan. Kami kan bayar juga tiap bulan, uang makan, uang asrama. Berikan aja fasilitas standar. Gak apa-apa, santai aja gitu. Iya. Nah ini menurut saya ini adalah contoh. Ya memang kami agak diskusi juga ya di kamar gitu, ada diskusi. Kita ingin membuat edukasi di sini. Betul. Edukasi pada masyarakat, pada model yang ada. Terus kalau misalnya gini kan itu perbedaan, sudah aja nggak apa-apa, bedakan. Toh kami juga menerima konsekuensi, udah biasa lagi. Nah biasanya yang saya lihat di grup ibu-ibu itu, kalau yang beda itu tuh akhirnya dikucilin gitu. Itu juga nggak apa-apa kan, kita juga udah nerima gitu, biasa aja lagi, nyantai, kita juga nyantai kok gitu. Iya. Anak saya juga nyantai kan, anak sudah masuk wilayah influence kan, sudah kita influencing di situ. Betul. Oh iya. Sudah dikondisikan gitu. Nah ini menarik ya, karena contoh ini dalam hal-hal yang besar maupun yang kecil banyak terjadi dalam parenting. Banyak terjadi dalam parenting ya. Sehingga kita jadi lelah, capek gitu kita. Misalnya contoh beberapa orang tua yang ngasih anak jajan anak jajan itu ketika ditanya, emang itu wajib Bu jajan? Rata-rata dia fokusnya ke lingkaran kepedulian. Ya nggak enak, nanti bisi celametan ke anak yang lain jajan, dia gigit jari, takut celametan. Itu kan fokusnya pada lingkaran kepedulian itu. Iya betul. Yang lain dikasih, masa anak kita ngeliat gitu. Nggak enak anak kita nanti. Nah itu. Iya.
Jadi Baik. lumayan ya, agak panjang ya berarti ya. Lumayan, lumayan. Tapi ini bisa cukup menggambarkan ya. Oh, ternyata ya begitu. Kadang-kadang cukup banyak yang terjebak dengan gak enak dengan kata orang. Itu kan masuk dalam lingkaran kepedulian tadi ya. Dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan value keluarganya begitu, Pak Wasmin. Iya, Iya. Mhm. Masya betul. Nah, Allah. apalagi contoh-contohnya silakan sahabat-sahabat nih dari satu mindset ini saja kita Iya, bisa sahabat-sahabat bisa ngasih masukan Ya. nih. boleh. Jadi ingatlah apa yang bisa kita kontrol Mhm. di rumah tangga ini. Yang bisa kita kontrol adalah orang tua ke anak itu bisa gitu ya. Terus termasuk orang tua ke dirinya sendiri. Nah, tadi Mhm. kalau misalnya anak ke orang tua, nah itu agak beda ya Pak Wasmin ya Ke gitu. mertua ya. Iya itu. Itu influence lah. Atau Iya. bisa jadi mertua masuk ke concern aja. Mhm. Kejadiannya apa? Kejadiannya ketika kita sudah nggak bisa influencing mertua atau orang tua untuk cucunya, terus kita fokus saja ke lingkaran yang bisa kita kontrol, yaitu anak kita. Contoh ya, Iya. ketika anak kita sedang kena konsekuensi, Mhm. dia nggak dapat uang, kemudian dia minta ke kakeknya, kan kita nggak bisa kontrol kakeknya kan, Iya, kakek jangan kasih uang, namanya kakek, tidak bisa. jangan kasih lagi. Ya udah, Iya. anak anak kita kan yang bisa kita kontrol. Oh, kamu minta ke kakek, Tambah lagi tambah lagi sampainya. besok, berarti kamu nggak dapat lagi besok. Dia protes kan, lu itu kan Hmm. dari kakek bukan dari ayah. Sama, kita orang tua. Nah, itu Iya. contoh-contoh kita fokus pada yang bisa kita kontrol. Kalau kakek nggak bisa Mhm. kita kontrol, ya udah anak kita aja. Mhm. Akhirnya nanti akan konsisten, dan kakek pun nanti akan dikerjain lama-lama juga kakek tahu mengikuti pola kita. Biasanya gitu. Oh gitu ya. Capek juga dikerjain cucunya dia. Itu yang Mhm. pertama. Terus yang kedua, kalau anak kita belajar konsisten, kayak anak saya dulu ke kakaknya bilang, "Bah, jangan kasih lagi ke aku, tahu abang ngasih 10.000, aku dipotong uangnya 30.000." Waduh. Jadi akhirnya dia, anak saya nangis-nangis, "Bah, Iya, jangan iya, atuh, iya. Bah, abang kan sayang aku, Bah." Mhm, mhm. Masya Allah ya. Tapi memang salah satu tantangannya untuk menerapkan konsistensi dalam memegang kontrol itu ya, ya kadang-kadang memang apa ya, dari segi negosiasi yang dilakukan oleh anak, lalu juga banyak hal lah yang membuat kadang-kadang orang tua juga goyah nih untuk menerapkan kontrol ini. Kira-kira bagaimana nih menurut Pak Wasmin dan Bu Lilis agar kontrol ini tetap on the right track begitu, tidak terdistraksi dengan negosiasi-negosiasi dari anak ataupun omongan-omongan dari orang lain. Ya, itu memang level kepemimpinan ya. Iya. Itu di mana kita kalau bicara level kepemimpinan jadinya ingat Maxwell ya. John C. Ada Maxwell ya. ada lima. Ya nggak apa-apa ya, kita selipkan di pembahasan Boleh, ini nggak masalah ya. silahkan. Iya. Jadi level kepemimpinan itu akan ada 5. Mhm. Level pertama yang paling rendah, kepemimpinan karena hak. Ya. Mhm. Karena hak, dia karena punya jabatan, akhirnya dia berhak memimpin. Karena dia orang tua, berhak memimpin anaknya. Oh. Biasanya kepemimpinan karena hak ini suasananya juga nggak nyaman karena ada otoriter di sana, ada arogansi, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak nyaman di anak buahnya. Iya. Gitu. Maka dia harus masuk ke level berikutnya, yaitu kepemimpinan karena izin. Jadi selain memang dia punya hak, orang yang dipimpinnya itu mengizinkan dia memimpin. Namanya mengizinkan kan bukan level pikiran sadar ya. Iya. Mengizinkan adalah level pikiran bawah sadar. Artinya di situ ada kenyamanan, ada keberterimaan. Maka kalau kepemimpinan yang level dasar karena hak itu didapat dari jabatan, kalau kepemimpinan level kedua, kepemimpinan karena izin didapat dari membangun relationship, membangun hubungan. Nah, tapi belum selesai, ada 5 tingkat. Jadi tingkat yang kedua itu sudah nyaman kehidupan organisasi, kehidupan keluarga. Ya mungkin memang di sana dalam membangun hubungan ada toleransi. Iya. Tadi ada kepedulian, lingkaran circle yang luar tadi. Hanya kalau ngumpul-ngumpul nggak ada makanan, gimana? Itu kan level kedua itu kan makan-makan sambil ngumpul-ngumpul sambil makan. Iya. Atau istilah lain mangan orang mangan asal kumpul. Itu kan nggak enak gitu kan. Iya. Harusnya level ketiga.
Level ketiga adalah kalau bisa jangan orang makan sambil asal ngumpul. Itu level kedua, itu emang nyaman. Demi kenyamanan, nggak apa-apa lah nggak makan asal nyaman gitu. Nah kalau level ketiga itu level yang sudah produktif, kepemimpinan produktif. Jadi ngumpul-ngumpul sambil makan gitu. Iya. Kenapa sambil makan? Ya karena ada hasil yang bisa dinikmati. Jadi bukan makan level tujuannya ya. kepemimpinan yang ketiga. Bukan lah, bukan. Iya. Tapi itu sebagai bentuk simbolis bahwa kepemimpinan kita mampu mengarahkan tim untuk menuju ke produktivitas, bukan hanya konvertabilitas, bukan hanya kenyamanan. Betul. Tapi sudah mulai ke arah produktivitas. Nah, kalau sudah bicara produktivitas, disinilah mulai menjawab pertanyaan Kang Zikri tadi. Iya. Pertanyaannya bagaimana nih kita supaya bisa lebih mengarahkan ini pada kontrol, fokus ke lingkaran kontrol. Nah, begitu. Ini juga bagus sih dilakukan beberapa pemerintah daerah ketika kebijakan PSBB. Iya. Tidak semua elemen di masyarakat itu bisa dikendalikan sama Pemprov, sama Pemda, Pemkot. Yang bisa dia kendalikan dulu apa? Ya makanya ASN, yang pertama diperiksa ASN, pegawai-pegawainya dulu. Nanti lama-lama kan dengan keluarga pegawai dengan RT di tempat dia tinggal gitu. Bagus juga itu penerapannya. Menarik ya. Fokus pada lingkaran yang bisa kita kontrol dulu, nanti lama-lama keluar ke arah lingkaran yang bisa kita pengaruhi dan lebih luas lagi ke arah concern, wilayah concern. Jadi pada level kepemimpinan produktivitas, pemimpin ini pasti sudah harus ke arah kontrol, ke lingkaran kontrol. Nah, memang level yang ketiga keempat ada lagi tapi tidak kita bahas. Betul. Karena ini kebutuhan untuk menjawab yang pertanyaan Kang Zikri tadi. Ya. Iya, nanti ada waktu yang lain insya Allah ya. Baik, kita baru bahas satu poin nih, kita tambah satu poin lagi barangkali Pak Wasmin atau bagaimana? Ya, baik. Poin tadi inti dari kontrol tadi sebelum kita beranjak ke poin berikutnya adalah fokus kita adalah pada imunisasi, bukan sterilisasi. Iya. Ya. Kita tidak memagari anak kita dari faktor-faktor variabel-variabel luar gitu. Iya. Sehingga dia steril dari pengaruh-pengaruh luar, tidak. Ya contohnya bully ya. Bully itu kan kadang di mana-mana akan terjadi. Jadi bukan sterilisasi tidak boleh ya. Emang sih gitu ya, edukasi ya, tapi kan kenyataannya di lapangan orang kan akan lebih mudah untuk bully. Tapi gimana caranya anak kita punya imun untuk ketika dibully apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau anak saya gini, biasanya orang-orang yang bergeningnya tinggi, dia punya karya atau dia berprestasi, jarang loh dibully. Itu. Dan jangan berikan peluang kita untuk yang dibully. Misalnya dia diledek apa terus diem, kan itu sebenarnya membuka diri untuk dibully. Tapi ketika misalnya aku tuh gak suka, kamu ngapain? Nah, biasanya juga orang gak akan berani lagi. Nah, itu imunitas bukan sterilisasi gitu. Iya. Jadi kalau kita menutup mulut teman-temannya supaya nggak ngebully anak kita, itu concern, fokus ke concern, nggak bisa nih. Iya. Jadi kalau kita fokuskan ke anak kita, itu namanya kontrol atau istilahnya tadi imunitas. Fokus pada yang bisa kita kontrol. Nah, berhubungan dengan wilayah concern dan wilayah kontrol, ini ada analogi menarik loh, Kang Zikri, kalau dalam penelitian ilmiah. Iya. Di sahabat-sahabat yang dulu kalau di penelitian kan suka ada meneliti, ada variabel kontrol, ada variabel terikat ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Contoh meneliti kesuburan daun, ya, kesuburan tanaman lah ya. Di situ ada daun yang subur dari tanaman. Yeah. Nah, mengenai warna hijau tanaman itu variabel yang nggak bisa kita kontrol itu. Variabel disebutnya variabel terikat ya. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya jumlah pupuk, sinar matahari, hama tanaman yang bisa kita kendalikan kan. Yang bisa kita kendalikan atau yang disebut variabel bebas itu adalah variabel yang bisa kita ubah-ubah. Variabel bebas itu variabel yang bisa kita ubah-ubah atau bisa kita kendalikan. Sebaliknya,
variabel terikat adalah variabel yang tidak bisa kita ubah-ubah, tapi dia terikat pada variabel bebas. Contoh variabel bebasnya adalah jumlah pupuk. Variabel terikatnya adalah hijau daun. Nah, biasanya ada pengaruh. Kalau variabel bebasnya kita ubah-ubah, variabel terikatnya akan ngikutin gitu loh. Iya, betul. Jadi kan kita nggak bisa memanjangkan dahan, kita panjangin, kita olor, kita tarik, nggak bisa. Iya. Daun kita cat, nggak bisa. Itu variabel terikat, dia nggak bisa kita ubah-ubah dia. Orang lain mau gimana juga nggak bisa dia apa-apain. Nggak, orang lain di luar sana nggak bisa kita apa-apain. Yang bisa kita ubah ya, yang variabelnya bisa kita ubah ya anak kita. Anak kita tentunya bukan juga anak secara organik kita ubah, tapi suplai informasi dari kita, pola asuh kita yang kita ubah-ubah, gitu. Sehingga anak kita akan berubah, sehingga dia justru akan mengubah eksternal dia, bukan terpengaruh sama eksternal. Jadi ada bahasa menarik menerangkan tentang lingkaran kontrol, lingkaran pengaruh, dan lingkaran kepedulian adalah kalimat ketika ada suatu hari ada seseorang ingin mengubah dunia. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dunia nggak bisa berubah. Akhirnya dia agak realistis. Ya udah kalau gitu nggak bisa mengubah dunia, aku ngubah negara aja deh. Akhirnya dia mulai bulan demi bulan coba ngubah negara. Tahun demi tahun, ternyata negara nggak berubah. Waduh, dia mulai kelelahan, dia mulai realistis. Udah, kalau gitu saya ubah aja masyarakat. Ternyata ketika masyarakat juga susah banget diubahnya. Dia akhirnya mulai pada variabel yang bisa dia kontrol sendiri, yaitu dirinya sendiri. Dan orang melihat lama-lama jadi contoh juga jadi kan. contoh. Dan orang lama-lama ngikutin juga kalau konsisten. Masya Allah. Ini Leo Tolstoy kalau tidak salah. Iya. Luar biasa ya, betul. Jadi seberpengaruh itu ya ketika kita fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Ternyata kalau misalnya kita konsisten dengan hal itu, boleh jadi kita juga mampu untuk mengubah hal-hal yang lebih luas lagi, begitu Pak Wasmululis ya. Jadi kalau saya sih sering mengatakan begini, yang membuat bahagia, yang membuat sengsara, yang membuat sedih, itu diri kita. Karena di kita bisa kita kontrol bebas. Kita mau sedih, mau senang, kita mau bahagia, kita mau marah, bisa. Tapi ketika kita mau mengontrol orang lagi yang lagi marah, kalau kita misalnya dia lagi marah, kita mau benahi ya susah kalau dia tidak mau berubah gitu. Makanya enak gitu. Udah, fokus aja pada diri kita. Gitu. Masya Allah ya. Ini dia, dan tampaknya ini juga butuh latihan nih Pak Wasmin Bu Lilis, apalagi yang memang sudah kadung hidupnya itu tidak bisa asertif gimana orang begitu ya. Nggak enakan. Misalnya gini, waktu saya memasukkan anak saya ke salah satu sekolah, ada yang bilang hati-hati loh Bu, di sini mah kalau nyumbang tuh harus lebih dari 1 juta. Waduh. Saya bilang ya kalau misalnya ya ikhlasnya 1 juta, lebih dari 1 juta nggak apa-apa, tapi kan sumbangan itu jangan sampai karena nggak enak. Dan emang ada orang tua yang bilang, sebenarnya sih saya kadang juga kesel juga Bu, nyumbang teh kok harus begitu, tapi saya nggak enak. Enak, bisa nanti takut diomongin kok enggak. Nah itu Bu, jadi Ibu tambah nggak enak juga gitu. Tapi kalau misalnya siapa mau sumbangan, ya kalau kita mau nyumbang bener-bener keinginan kita. Ya kalau kita nggak nyumbang, orang lain ngomongin, biarin aja gitu. Dia mau ngomong apa gitu. Nah itu tentunya kita akan jauh lebih bahagia gitu. Jadi saya bilang kalau ibu mau nyumbang, itu kesadaran sendiri. Karena kesadaran sendiri itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak merasa terpaksa, tidak merasa tertekan. Gitu. Baik. Tentunya Menarik akan jauh ini. lebih bahagia. Ya menarik ya. Sebetulnya Pak Wasmul Lilis, batasan kita perlu mendengar omongan orang lain itu sampai mana sih sebetulnya? Karena mungkin ada juga konteks di mana kita perlu juga mendengar advice atau saran atau ya pokoknya hal yang keluar dari mulut orang lain begitu. Kalau saya biasanya 2 aja, sederhana aja. 2 batasan kita perlu mendengar orang lain atau tidak. 1, apakah yang kita lakukan melanggar syariat, melanggar kaidah-kaidah agama atau tidak? Kalau iya, ya kita harus dengar nasihat orang. Betul. Dia nasihatin baik kok. Dan memang kita cek secara agama, oh iya ini nggak bener, gitu loh. Kenapa kita nggak ngedengar gitu. Terus yang kedua, ukuran sederhananya produktivitas aja. Produktivitas. Ini tambah produktif nggak kalau saya dengar omongan orang? Ini tambah produktif dalam jangka panjang atau tidak? Tambah bahagia nggak? Tambah bahagia atau tidak? Biasanya berhubungan dengan bahagia.
Ya, Iya. karena kalau nggak denger kadang-kadang ada perasaan nggak bahagia juga. Karena dia pengen bahagia, nggak pengen diomongin, akhirnya Bahagia dia semu. nggak bahagia semua sih. Kan konflik dalam dirinya sebenarnya nggak mau. Nah ini tiba-tiba saya jadi keingetan satu contoh lagi, kan agak panjang tapi sih saya peringkas aja ya. Baik. Ada seorang ibu yang ini teman saya sudah terjebak pada hubungan pernikahan yang sangat buruk sekali, bahkan dalam kacamata saya udah level kezoliman, di mana suaminya udah nggak kerja, gitu. Pulang hanya numpang tidur, gitu. Terus dia yang jadi tulang punggung, jadinya tulang rusuk. Subhanallah. Anak-anaknya itu benar-benar nggak dapet contoh deh dari dia. Gitu. Jebret yang nggak bisa dia mulai tolerir adalah tiba-tiba di luar selingkuh. Selingkuh gitu loh ya. Saya pikir saya bisa nggak bantu dia, coba suruh datengin ke sini, dia nggak mau dateng, laki-lakinya nggak mau dateng. Ya udah Bu, ibu apalagi yang mau dipertahankan? Kalau misalnya ibu ngegugat cerai, dia apa efeknya buat anak ibu? Anak saya sih nggak ada sih ya Pak Wasmin, selama ini dari saya. Efeknya apa buat ekonomi? Nggak ada, selama ini ekonomi saya yang nanggung. Terus kenapa ibu, apa yang ibu berat untuk menggugat cerai? Orangnya pulangnya juga jarang, kadang 3 bulan sekali. Subhanallah. Ini terjebak pada hubungan seperti ini, tapi dia masih berat sekali untuk menggugat cerai. Padahal masih cukup muda gitu. Ternyata jawabannya setelah saya gali, dia berpusat pada lingkaran concern, lingkaran kepedulian. Dia nggak mau ada status janda, karena status janda di masyarakat ini masih jelek gitu ya. Yang kedua, dia masih bingung dengan anak-anaknya kalau nggak punya bapak. Kalau yang kedua saya jawab dulu, emang selama ini anak ibu punya bapak? Secara status, secara de jure iya punya bapak, tapi secara de facto punya bapak? Saya tanya gitu. Iya ya, anak saya secara de facto nggak punya bapak. Nggak menafkahi, nggak ngasih contoh. Bahkan nggak merindukan bapaknya juga gitu. Minta pulsa aja nggak dikirim gitu. Terus yang kedua saya agak jawab agak panjang. Janda. Saya ledekin dia, Bu, di daerah Sunda ini janda laku keras loh, Bu. Dia Pak Wasim udah, saya bilang, janda lumayan loh pasarannya. Masya Allah. Maksudnya ini contoh bahwa banyak orang tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri yang karena terlalu sibuk dengan lingkaran concern, lingkaran kepedulian, sibuk dengan omongan orang. Bahkan ketika anaknya ke warung, udah nggak diajak tapi anaknya maksa gitu. Ini contoh juga nih dari istri saya nih. Tapi jangan dia yang cerita, harus saya yang cerita. Kalau dia nanti jadi GR ya. Oh, gimana? Terus istri saya bilang, ya udah boleh ikut, tapi jangan minta jajan. Kalau minta jajan nanti nggak boleh ikut berikutnya. Ternyata pas sudah di warung minta jajan juga. Istri saya karena nggak berfokus pada lingkaran kepedulian, ya anaknya ngerengek-ngerengek ya biarin aja. Malah yang ngasih tetangga. Ini aja dari tante, tukang warungnya, tukang warung ya. Ini aja nggak apa-apa bonus. Karena kasihan tukang warungnya anak. Anaknya ngerengek-ngerengek dikasih sama tukang warung. Nah, apa tindakan yang berfokus pada kontrol waktu itu apa? Iya, terima kasih atas niat baiknya, kami terima. Tapi mohon maaf, anak saya sedang belajar konsekuensi, di mana tadi sudah ada kesepakatan dia ikut dan tidak akan meminta apapun. Nah, itu anak saya harus belajar untuk menerima konsekuensi. Ketika anak saya tidak menerima konsekuensi, dia akan kedepannya ya akan apa Pak Wasmi? Iya. Jika kita itu di poin selanjutnya sebetulnya. Bocorkan aja. Gak apa-apa, jika orang tua terus melindungi anak dari konsekuensi, itu seperti melumpuhkan anak sepanjang hidupnya. Justru nanti anak saya bisa lumpuh nanti ke depannya. Terima kasih, punten banget gitu ya, karena emang lagi belajar. Ya kita sampaikan gitu, dengan tentunya dengan bahasa baik, bukan menolak, tapi karena emang anak saya lagi belajar, jadi tolong bantu untuk proses belajar anak saya. Iya. Dan tukang warungnya juga, mun punten atunya punya. Enggak apa-apa saya bilang. Iya. Niat baiknya sudah dicatat oleh Allah. Jadi ladang pahala. Betul.
Oh, luar biasa ya, Masya Allah. Ini betul-betul perlu latihan sahabat MK. Anda yang masih terjebak dengan lingkungan pengaruh, maksud kami lingkungan Lingkaran. concern ya, lingkungan kepedulian, lingkaran kepedulian, kira-kira apa yang ingin Anda bagikan sahabat MK? Apa rasa tidak nyaman ketika Anda fokus terhadap lingkaran kepedulian tersebut? Gimana kata orang? Boleh Anda sampaikan juga. Pak Wasmin, Bu Lilis, kita jeda dulu ya. Kita masih ada satu sesi lagi meskipun nanti mungkin agak singkat, dan sahabat MK tetap simak kami di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.